SDGs, kali ini saya dan rekan saya Bayu sudah bersama dengan Bapak Ibnu Multazam, anggota DPR RI Komisi keempat, dan akan berbincang-bincang seputar potensi-potensi yang ada di Kabupaten Pacitan dan kaitannya dengan SDGs. Nah, tapi sepertinya rekan saya Bayu ini sudah menyimpan banyak sekali pertanyaan ya. Oke, silakan Bayu. Tahu banget nih Alif ini. Ya dong Mas. Emang udah ditunggu-tunggu untuk ketemu sama Pak Ibnu Multazam. Ya, selamat malam Bapak. Malam, terima kasih. Nanti boleh kita ngobrol-ngobrol sambil ngopi ya Pak ya. Oke. Nah Pak, saya ini kan sama Alifi baru liburan di sini Pak, di Pacitan. Kita mengunjungi beberapa tempat wisata dan juga UMKM yang ada di sini. Tapi kita belum banyak tahu. Boleh mungkin Bapak jelasin ke kita termasuk ke sahabat desa SDGs. Apa aja sih Pak yang ada di Pacitan? Jadi di Pacitan ini menyimpan potensi luar biasa yang bisa dikembangkan ke tingkat regional maupun tingkat nasional. Antara lain misalnya Pantai Serau, dan itu Pantai Serau itu kan untuk surfing untuk surf yang luar biasa. Pantai Klayar, Pantai Watu Kuning, Gua Tabuhan itu berbentuk goa. Kalau disentuh itu bunyinya seperti gong, sentono gentong. Terus juga ada UMKM yang luar biasa, misalnya batik saji, tahu ikan tuna. Nah, ini harus nyoba kalau datang ke Pacitan, tahu ikan tuna itu. Kopi klitik, nah ini sajiannya ini kopi klitik ini juga enak sekali, luar biasa. Kalau mau coba diminum. Boleh Pak, boleh dulu. Nah, ini kita langsung nyobain makanan-makanan khas yang ada di Pacitan ya Pak. Ya, ini rasanya luar biasa. Oh, iya. Kopi klitik. Enak kan? Jos ya? Mantap Pak. Mantap. Memang paling pas kalau ngobrol seperti ini ditemenin kopi ya Pak ya? Boleh. Top. Ya. Nah Pak, mungkin sahabat desa SDGs juga pengen tahu Pak, kaitannya dengan SDGs itu sendiri, baik itu di Kabupaten Pacitan maupun secara nasional. Kita tahu ada 3 pilar utama dari SDGs. Yang pertama itu adalah kesehatan dan juga kesejahteraan. Nah, kalau dari sudut pandang Pak Ibnu, gimana sih Pak, baik itu di Pacitan maupun di Indonesia secara nasional? Jadi SDGs itu kan percepatan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan. Untuk mencapai itu, semua stakeholder harus terlibat. Misalnya kaitannya itu harus dimulai dari kesejahteraan ibu dan anak. Jadi SDGs itu harus dimulai dari kesejahteraan ibu dan anak untuk mencapai generasi emas 50 tahun yang akan datang. Artinya anak-anak itu ya jangan sampai ditemukan anak stunting. Mereka harus mendapatkan ASI prima. ASI prima. Mereka juga harus mendapatkan akses kesehatan yang mudah. Mereka juga harus mendapat kasih sayang keluarga secara baik. Sehingga anak-anak itu nanti selanjutnya akan tumbuh menjadi anak yang berkualitas, anak yang kompetitif, untuk generasi emas 50 tahun yang akan datang. Nah, untuk pilar keduanya sendiri kan ada pendidikan dan pelatihan ya Pak ya. Boleh dijelaskan kepada kami nih, kami kepo banget nih terkait dengan pilar yang kedua, utamanya ya karena pendidikan dan pelatihan. Kaitannya seperti apa Bapak? Kalau masalah pendidikan, ini kan sudah ada balai latihan kerja yang tersebar ya di Indonesia itu. Sehingga mereka yang mungkin keluarga-keluarga prasejahtera, keluarga-keluarga yang punya keterbatasan ekonomi, mereka juga setelah tamat pendidikan menengah atas, mereka juga bisa melanjutkan ke balai latihan kerja itu, sehingga keterampilan yang diperoleh itu harus dikembangkan lewat balai latihan kerja. Tadi Bapak sempat menjelaskan swasta dan juga pemerintah itu harus bahu-membahu. Itu cocok sekali dengan pilar yang ketiga ya Pak ya, kemitraan dan juga kolaborasi. Nah, bagaimana menurut Bapak tentang poin ketiga ini? Ada kemitraan dan kolaborasi, artinya suatu daerah termasuk Kabupaten Pacitan ketika ingin berkembang dan tumbuh itu butuh dengan kemitraan dan kolaborasi.
kolaborasi. Gimana Pak? Iya. Kemitraan dari swasta itu sangat penting untuk mengembangkan keterampilan masyarakat. Misalnya mereka bisa menyalurkan CSR dari perusahaan itu untuk membantu pendidikannya, baik itu melalui balai latihan kerja maupun melalui keterampilan-keterampilan yang lain. Sehingga kehadiran swasta itu akan sangat penting setelah dengan menyalurkan CSR untuk membiayai daripada masyarakat, supaya masyarakat bisa melanjutkan pendidikan dan selanjutnya keterampilan ini bisa disalurkan di perusahaan-perusahaan swasta tersebut. Nah Bapak, lalu untuk harapannya kepada masyarakat Indonesia terkait dengan program SDGs ini seperti apa? Harapannya kepada masyarakat di Indonesia, karena SDGs ini program yang sangat bagus. Harapan saya ini program ini dipahami. Program itu harus dilaksanakan oleh masyarakat secara berkelanjutan, dan program ini harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau itu semua elemen masyarakat ini bersama-sama untuk mensukseskan program SDGs ini, saya kira pembangunan ekonomi berkelanjutan itu kan bukan hanya untuk sekarang, untuk anak cucu kita itu bisa merasakan program SDGs ini. Ya, berarti kuncinya dipahami kemudian dilaksanakan seperti itu ya Pak. Betul sekali. Nah, gimana Vi? Tambah pengetahuan? Tentu dong, wawasannya makin luas ya tentunya ya. Betul sekali. Terima kasih Pak Ibnu Multazam. Sama-sama. Dan juga sahabat Desa SDGs tentunya juga menambah pengetahuan dan juga wawasan seperti yang kita rasakan saat ini. Namun sayangnya obrolan yang begitu seru dengan Bapak Ibnu Multazam harus berakhir di sini. Nah, namun sahabat Desa SDGs jangan kemana-mana, karena usai jeda kami akan tetap kembali dalam program Sahabat Desa Mandiri. Kegiatan lain yang ikut menunjang pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah yaitu UMKM Kopi Kletik, kopi khas Pacitan dengan slogannya "Seduh kopimu, lupakan bebanmu". Mengapa disebut kopi kletik? Karena proses pembuatnya yang secara tradisional, khusus, higienis dan tanpa bahan pengawet, dengan bahan bakunya adalah kopi asli pilihan khas dari Pacitan. Kita bagi untuk produksinya jadi 2 type. Untuk yang kopi varian biasa, kita roasting pakai mesin roastery. Untuk kopi yang varian jahe, kita sangrai manual. Karena untuk jahe sendiri, kalau kita roasting pakai mesin kopi, mungkin tingkat kematangannya kita nggak bisa menyesuaikan. Kalau untuk pakai tungku, kita bisa roasting jahenya sesuai dengan standar yang kita mau. Nah, sahabat Desa SDGs, saat ini Kopi Kletik menyediakan 6 varian utama. Di antaranya kopi Fine Robusta Petik Merah, kopi Liberica Nangka, kopi Robusta Jahe Kletik, kopi Robusta Jahe Halus, kopi Robusta Original Kletik, serta kopi Robusta Original Halus. Sedangkan untuk pemasaran kopi Kletik itu sendiri sudah hadir secara online di berbagai marketplace. Hampir semua pusat oleh-oleh Pacitan, minimarket lokal, luar kota, bahkan sampai ke luar negeri.